Christian Cifu tampaknya telah memutuskan susunan pemain untuk laga penting Ajax kontra Inter. Menurut laporan Gazzetta, pelatih Nerazzurri memutuskan untuk menurunkan Francesco Pio Esposito sejak menit pertama menggantikan Lautaro Martinez yang masih mengalami masalah fisik. Di bawah Mistar, Cifu memastikan Yann Sommer tetap menjadi pilihan utama. Lini belakang akan diisi oleh Akanji, De Vrij, dan Carlos Augusto. Di sektor sayap, Cifu menurunkan Dumfries dan Di Marco untuk mendukung serangan dan bertahan. Di lini tengah, Davide Fratesi diprediksi lebih diunggulkan untuk bermain sejak awal mendampingi Calhanoglu dan Suchik. Dan kejutan datang dari sektor depan, Cifu memberikan kepercayaan penuh kepada Pio Esposito untuk berduet dengan Marcus Thuram, walaupun Bony masih menjadi opsi alternatif. Inter siap tampil agresif, memadukan pengalaman dan darah muda demi meraih hasil maksimal di Johan Cruyff Arena. Ajax, Slavia Praha, Union Saint-Gilloise, dan Kairat Almaty, itulah 4 lawan pertama yang menanti Inter Milan di fase grup Liga Champions. Menurut Gazzetta dello Sport, ini adalah momen yang harus dimaksimalkan. Karena setelahnya, rintangan sebenarnya akan datang. Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal, dan Borussia Dortmund. Inter akan memulai petualangan Eropa mereka di Amsterdam. Sebuah laga berat, tetapi sekaligus peluang untuk keluar dari bayang-bayang awal musim yang tersendat di Serie A. Di Liga Domestik, lawan berikutnya adalah Sassuolo, Cagliari, dan Cremonese. Pertandingan yang harus dimenangkan untuk menghapus jejak buruk start musim ini. Namun, ada ketegangan yang tak terlihat. Apakah ini sudah menjadi titik penentuan? Christian Cifu, pelatih baru Inter, sudah berada di bawah sorotan tajam. Satu kekalahan malam ini bisa memperdalam keraguan, mendorongnya ke ambang krisis. Cifu mewarisi tim dari Simone Inzaghi, dengan luka yang masih segar setelah kekalahan 5-0 dari PSG di final Liga Champions. Ia memilih transisi yang lembut, perlahan mengubah sistem dan prinsip permainan. Namun, di sepak bola, kompromi jarang membuahkan hasil. Seperti kata Gazzetta, entah Anda meniru sepenuhnya apa yang Anda temukan, seperti Allegri ketika menggantikan Conte di Juve, atau Anda memulai dari nol, seperti Igor Tudor setelah kepergian Thiago Motta. Sabtu lalu, di Turin, Cifu berbicara lantang. Ia mengisyaratkan pemutusan dengan masa lalu, bahkan menyebut bahwa terkadang, tak perlu malu untuk mengirim bola jauh ke tribun, sebuah sindiran terhadap gaya penguasaan bola ala Inzaghi. Kini, Cifu harus mempercepat revolusi. Mengubah Inter, sebelum Inter yang mengubah dirinya. Christian Cifu angkat bicara jelang duel panas melawan Ajax malam ini. Berbicara kepada Prime, sang pelatih menegaskan fokusnya, apa yang kurang untuk malam ini? Yang kurang adalah penampilan dan kemenangan, dan itulah yang saya pikirkan, ujar Cifu. Ia mengaku sangat mengenal suasana di Amsterdam, ambisi besar Ajax, dan cara mereka berpikir setiap kali berhadapan dengan tim Italia. Cifu memperingatkan, laga ini tidak akan mudah. Saya mengharapkan pertandingan yang sulit. Mereka akan melakukan segalanya untuk membuat kami kesulitan dan mencoba memenangkan laga. Kami harus siap menerima setiap momen pertandingan. Di Liga Champions penting untuk memulai dengan baik. Sang pelatih ingin timnya melakukan lompatan penting, bukan hanya dalam permainan, tetapi juga hasil akhir. Kami sudah bermain baik, tapi selalu ada sesuatu yang hilang. Saya ingin kali ini tidak ada yang hilang. Saya tahu siapa diri saya. Saya punya mimpi dan saya selalu memberikan jiwa saya. Saya berusaha membantu para pemain saya. Saya tidak memikirkan reputasi saya, karena hati nurani lebih penting daripada reputasi, dan hati nurani saya bersih. Untuk posisi kiper, Cifu memastikan Yann Sommer tetap dipercaya menjaga gawang. Sommer adalah kiper hebat. Tidak adil untuk mempertanyakannya hanya karena satu kesalahan. Saya punya tim yang harus saya kelola dan saya harus konsisten. Para pemain butuh dukungan dan kepercayaan saya. Karena hanya dengan itu mereka bisa memberikan permainan dan hasil yang bagus. Cifu juga memberi pesan kepada Josep Martinez. Kesempatannya akan tiba, dan ia tahu betul apa yang dipikirkan pelatihnya. Malam ini, Inter siap bertarung. Targetnya jelas,
pulang dari Amsterdam dengan hasil yang bisa mengangkat moral dan perjalanan mereka di Liga Champions. Statistik Manuel Akanji menjanjikan performa yang solid di panggung Liga Champions. Pada edisi sebelumnya, bek asal Swiss ini mencatat angka luar biasa, 90% umpan yang ia lepaskan di bawah tekanan intens berhasil terselesaikan dengan sempurna. Data ini, seperti yang disorot oleh Opta, menjadi catatan istimewa. Tidak ada bek lain dengan lebih dari 200 percobaan umpan yang mampu menandingi catatan milik mantan pemain Manchester City tersebut. Sebuah bukti bahwa Akanji adalah sosok yang tenang, presisi, dan bisa diandalkan di momen-momen penting. Livio Marinelli telah resmi ditunjuk oleh AIA sebagai wasit utama untuk memimpin laga Inter melawan Sassuolo, pertandingan pekan keempat Serie A yang akan digelar di Stadion San Siro pada hari Minggu pukul 20.45 waktu setempat. Marinelli, yang berasal dari Asosiasi Wasit Tivoli, akan dibantu oleh dua asisten, yaitu Mondin dan Rossi. Sementara itu, Peri akan bertugas sebagai wasit keempat. Di ruang VAR, akan ada Pezzuto yang bertindak sebagai penanggung jawab, didampingi oleh Chief V sebagai AVAR. Semua mata akan tertuju pada tim wasit ini untuk memastikan jalannya pertandingan berjalan adil, tegas, dan tanpa kontroversi. Malam ini, petualangan Inter di Liga Champions kembali dimulai. Sebuah kompetisi yang musim lalu penuh keajaiban, hingga berakhir dengan malam pahit di Munich. Corriere dello Sport menegaskan, Inter memulai perjalanan ini dengan beban kegagalan melawan PSG di pundak mereka. Meski Cifu meyakinkan bahwa luka itu sudah sembuh, kenyataannya dua kekalahan beruntun di Liga membuat situasi semakin berat. Itu berarti Nerazzurri datang ke markas Ajax dengan satu kewajiban, mereka harus menang. Sebuah urgensi yang dirasakan di seluruh lingkungan Inter. Apalagi, jadwal yang diberikan UEFA memaksa mereka menghadapi 4 lawan yang di atas kertas lebih lemah pada awal fase grup, sebelum akhirnya bertemu tim-tim terkuat. Ambisi untuk lolos langsung ke babak 16 besar, seperti musim lalu, hanya bisa tercapai jika Inter mampu meraih poin penuh di 4 laga awal. Setelah sekian lama tidak terdengar, nama pengusaha Thomas Ziliacus kembali mencuat. Sosok yang sempat menjadi sorotan beberapa tahun lalu karena keinginannya membeli Inter di era kepemilikan Suning itu, memang tak pernah berhasil mewujudkan mimpinya. Namun, kecintaannya kepada Nerazzurri ternyata tak pernah padam. Kini, setelah berbulan-bulan bungkam, mantan CEO Nokia itu kembali angkat bicara. Kali ini dengan nada tegas, bahkan sedikit marah. Ini bukan Inter yang ingin kita lihat, tulis Ziliacus di akun media sosialnya, seraya membagikan foto klasemen Serie A. Ia pun memberi peringatan kepada Marotta dan manajemen, dibutuhkan tindakan cepat. Jika tidak musim ini akan berakhir dengan bencana. Pesan singkat namun penuh tekanan ini seakan menjadi alarm bagi seluruh jajaran Inter, bahwa para pendukung, termasuk Ziliacus, menuntut kebangkitan secepat mungkin. Lele Adani, mantan pemain yang kini menjadi komentator, menanggapi kritik terhadap Cifu yang dianggap tidak pantas melatih Inter. Menurutnya, klub harus tegas memilih, mendukung, menemani, dan melindungi pelatihnya karena itu adalah keberuntungan terbesar seorang allenatore. Adani mengingatkan bahwa Cifu baru memiliki 13 pertandingan pengalaman di Serie A, sehingga tidak realistis berharap ia langsung seperti Antonio Conte. Jika klub percaya Cifu pelatih yang bagus, maka mereka harus berani mendukungnya sepenuhnya. Ia juga menyoroti rencana Cifu yang ingin mengubah sistem permainan dan mengincar Lookman, namun transfer itu gagal terwujud. Adani menegaskan bahwa di Eropa ada banyak pemain sayap dan memperingatkan bahwa jika manajemen, pemilik, dan direksi tidak berdiri di belakang Cifu, maka ia akan dibiarkan berjuang sendirian. Massimo Orlando angkat bicara di TMW Radio membahas Inter dan kekalahan yang diderita Nerazzurri pada laga terakhir melawan Juventus. Apakah Inter masih layak disebut kandidat Scudetto? Ujar Orlando. Kita sudah di akhir siklus. Jelas, tim dan para pemainnya tetap pantas berada di papan atas, jadi tidak bisa dikesampingkan.
Tapi saya tidak melihat lagi semangat dan ketajaman seperti musim lalu. Orlando menilai Inter kini kehilangan antusiasme. Ini tim yang tidak tersenyum, tambahnya. Menurut saya, pelatih harus bisa mengembalikan kepercayaan diri dan senyum di ruang ganti yang kini terasa muram. Emiliano Viviano dalam podcast Coses Komode mengomentari situasi Inter, menyinggung rumor kesepakatan antara Inter dan Roberto De Zerbi untuk kursi pelatih sebelum membahas Cifu. Ia mengaku sering berbicara dengan De Zerbi dan tidak tahu adanya kesepakatan dengan Ausilio, meski mengakui Ausilio sangat menghargai sang pelatih. Menurutnya, dengan skuad seperti sekarang, De Zerbi tidak akan mau tanda tangan. Dan saat sebuah siklus seperti milik Inter berakhir, klub harus memilih melanjutkan dengan pelatih yang menjaga identitas permainan atau melakukan revolusi dengan keberanian mengambil keputusan sulit. Viviano menilai target baru harus disampaikan terbuka dan menyoroti performa Barella, Lautaro, dan Di Marco. Bahkan menyebut seorang pelatih berpengalaman seharusnya berani mencadangkan Lautaro karena hanya berjalan di lapangan. Sementara Barella kurang bertenaga dan Di Marco dibiarkan di bangku cadangan. Ia juga mengkritik fase bertahan Inter serta penampilan Sommer melawan Juventus, menyebut perbedaannya dengan Donnarumma mencapai 4 level, dan menilai gol Adzik seharusnya bisa diantisipasi karena Sommer sudah unggul posisi. Gol Yildiz memang lebih sulit. Namun kiper sekelasnya tetap harus bisa menghentikan. Viviano turut menyinggung momen senyum Marcus Thuram setelah skor 4-3 yang dianggapnya tidak cerdas karena mudah dipelintir publik, dan terakhir membahas kasus Lookman, menegaskan bahwa pemain itu menjadi bintang berkat Atalanta dan Gasperini. Ia menilai perilaku Lookman yang menekan klub merugikan rekan setim, mengingat ia masih terikat kontrak, dan menegaskan bahwa meski dirinya dulu tak selalu patuh aturan, ia tidak akan pernah bersikap seperti itu demi menghormati sesama pemain. Hanya beberapa minggu setelah menutup petualangannya bersama Fenerbahce, Jose Mourinho sudah bersiap memulai babak baru dalam karirnya. Kabar dari Portugal menyebutkan, mantan pelatih Inter itu akan segera diumumkan sebagai pelatih baru Benfica. Keputusan ini datang setelah Bruno Lage resmi dipecat. Kekalahan menyakitkan di kandang melawan Karabakh di laga perdana Liga Champions musim ini menjadi pukulan telak. Benfica kalah 3-2, padahal sempat unggul 2-0 hanya dalam 16 menit. Ironisnya, kekalahan Mourinho dari Benfica di babak kualifikasi musim panas lalu justru menjadi akhir dari masa jabatannya di Turki. Kini, sejarah seakan berputar. Mourinho, yang pernah melatih Benfica di tahun 2000 pada pengalaman pertamanya sebagai pelatih kepala, siap kembali ke klub yang dulu membuka jalan karirnya. Sebuah reuni yang syarat makna. Dan dunia sepak bola menanti, apakah The Special One bisa menghidupkan kembali kejayaan Benfica?